dengan cara dan perilaku hidup saya sejak saya menjabat menjadi wakil Bupati Purwakarta. Sesungguhnya apa sih yang menjadi kerisauan dirinya, yang menjadi kegelisahan hidupnya? Kalau secara pribadinya ini cukup segalanya. Apa kegelisahannya? Kegelisahan saya adalah kegelisahan sebuah tanah leluhur yang bernama Tanah Sunda, yang makin lama makin menyempit wilayahnya, makin menyempit perilaku hidup masyarakatnya, makin menyempit perilaku kebudayaannya, makin menyempit perilaku sosialnya, makin menyempit rasa dan martabat hidup warganya. Orang Sunda yang dulu terhampar luas, NTB itu disebut Senda kecil, Sendalen yang terhampar begitu luas dalam cakrawala pandangan hidup manusia yang memiliki adab dan peradaban. Sekali lagi, memiliki hidup adab dan peradaban. Yang disebut dengan adab itu apa? Yang disebut dengan adab adalah sikap hidup yang menghambakan diri kepada Yang Maha Kuasa, pencipta, pengatur seluruh alam semesta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri orang yang menghambakan diri adalah orang yang memberikan seluruh jiwa dan raganya untuk tugas-tugas kemanusiaan. Tugas-tugas kemanusiaan dalam terminologi Sunda itu adalah tugas-tugas lelaku hidup yang ada dalam bahasa yang sederhana, orang yang berperi kemanusiaan, orang yang berperadaban, orang yang memiliki rasa, orang yang memiliki cinta adalah orang yang memiliki rumasa. Orang yang memiliki rumasa adalah orang yang dirinya penuh dengan rasa. Orang yang dirinya penuh dengan rasa adalah orang-orang yang mudah hidupnya, tergerak hatinya oleh berbagai problem yang dialami oleh orang lain. Karena mudah tersentuh hatinya oleh problem yang dialami oleh orang lain, maka orang Sunda merumuskan hidupnya dalam sebuah komunitas masyarakat yang disebut dengan perkampungan, padukuhan, kabuyutan. Yang disebut dengan perkampungan, nanti saya terjemahkan dalam bahasa akademik, adalah sebuah komunitas komplek perumahan yang jumlah manusianya harus seimbang dengan ketersediaan airnya, jumlah manusianya harus terseimbang dengan ketersediaan oksigennya, jumlah manusianya harus sesuai dengan ketersediaan sumber pangannya, jumlah manusianya harus sesuai dengan ketersediaan alam hijaunya yang disebut dengan ruang terbuka hijaunya. Maka kampung-kampung disusun itu selalu memiliki 3 kategori. Dia punya sumber mata air, dia punya hutan, dia punya aliran sungai, dan kemudian di dalamnya dia memiliki sumber-sumber pangan. Maka di sini saya katakan bahwa leluhur orang Sunda adalah leluhur yang memiliki tingkat perilaku peradaban yang tinggi, memiliki tingkat perilaku peradaban yang tinggi. Orang-orang yang adiluhung, orang-orang yang adiluhung adalah orang-orang yang memiliki kemampuan akademis yang baik, memiliki kemampuan cendekia yang baik, memiliki kemampuan rasa untuk menangkap seluruh gejala alam dengan baik. Untuk itulah saya sampai hari ini mengatakan, belajarlah pada leluhur. Dalam bahasa tradisinya, belajarlah pada karuhun. Belajar pada leluhur, belajar pada karuhun, nggak usah jauh-jauh. Mari kita belajar bagaimana leluhur kita membangun sebuah kampung. Dia pasti menyediakan hutan sebagai sumber airnya. Dia pasti menyiapkan mata airnya disebut dengan tampian. Kemudian dia meletakkan sungai di samping timur dan samping barat kampungnya. Dan sungai itu selalu mengalir dari utara ke selatan, atau dari selatan ke utara. Bagaimana posisi lautnya? Laut utarakal atau laut selatankah? Batas-batas kampung dibatasi oleh sungai. Maka nama-nama kampung di Tatar Sunda selalu diawali dengan nama Cai. Artinya bahwa tidak mungkin manusia bisa hidup tentram, tidak mungkin bisa hidup tenang, tidak mungkin bisa hidup damai, tidak mungkin bisa hidup bahagia kalau tidak ada air. Maka dia membuat simbolisasi, yang airnya lebih dan cukup disebutnya Cimahi, yang airnya kurang disebutnya Cisaat. Untuk merawat kebudayaan
kebudayaan dan perilaku ekosistemnya, perilaku ekologinya, perilaku alamnya, agar pengisi kampungnya menyadari akan dirinya, dari mana asalnya, di mana berada, dan akan kemana. Dalam kaidah Islam disebutnya man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, mengenal lingkungannya, mengenal leluhurnya, dia akan mengenal Tuhannya. Nah, dalam perspektif itulah orang Sunda membuat peringatan. Maka peringatannya disebut dengan ruwat bumi. Kemudian ruwat bumi itu dalam bahasa internasional disebutnya apa? Hari bumi. Maka PBB menetapkan hari air sedunia, hari pangan sedunia, hari lingkungan hidup sedunia. Itulah PBB. Kita, leluhur kita sebelum PBB menetapkan itu, sebelum dunia internasional menetapkan hari-hari itu, leluhur kita sudah menyatakan, sudah ada hari-hari yang harus dirawat dan dijaga. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Lelaku budayanya dibuat dalam hajat harian, hajat mingguan, hajat bulanan, hajat tahunan. Disebutnya ruwat bumi. Artinya ruwat bumi adalah sebuah peringatan bagi seluruh penghuni buminya agar dia sadar pada lingkungannya, tidak melakukan penebangan pohon yang berlebihan, tidak membuat rumah yang berlebihan, tidak membuat kawasan industri yang membabat ekosistem, tidak melakukan penimbunan tanah yang berlebihan. Maka dia ada ruwat, rumawat. Itu adalah najaga dan nariksa. Itulah cara leluhur kita menjaga lingkungannya. Ujung dari ruwat bumi apa? Kepala kambing dipenggal dimasukkan ke tanah, kaki kambing dipenggal dimasukkan ke tanah. Bukan kemusyrikan, bukan kekafiran, tapi itu peringatan. Kepalamu masukkan ke tanah, tanahmu masukkan ke tanah, karena engkau agar tidak besar kepala, dan kakimu agar tidak terlalu menginjak, menabrak, menendang siapapun, rendam ke tanah. Dalam perspektif kesehatan, kalau orang memotong kambing, di kepalanya dibuang, kakinya dibuang, itu cermin orang yang makmur. Orang yang motong sapi, kepalanya dibuang, dikubur, kakinya dikubur, dikembalikan ke tanah, untuk dikerumuni oleh ular, untuk dikerumuni oleh semut, untuk dikerumuni oleh mikroba, untuk dikerumuni oleh bakteri. Itu cermin orang-orang yang kaya. Kenapa? Karena daging yang dihalalkan, karena daging yang memiliki kandungan protein yang tinggi, yang bermanfaat bagi kesehatan, itu dimakan. Kaki dan kepala tidak boleh dimakan. Itu ilmiah. Silakan Anda pergi ke Amerika. Di Amerika tidak ada kaki sapi dimasak. Di Amerika tidak ada kepala sapi dimasak. Di Amerika tidak ada usus dimasak. Kenapa? Mereka tahu itu adalah makanan yang sampah, yang bisa merusak kehidupan bagi yang memakannya. Yang dimakan hanya daging-daging tertentu. Orang Amerika apa? Bukunya. Orang Amerika semuanya berdasarkan penelitian, pengetahuan akademis, semuanya berdasarkan seluruh kerangka pemahaman ahli gizinya yang bekerja. Leluhur kita tidak sekolah gizi, tapi dia ngerti. Apa yang terjadi pada hari ini pada orang Sunda? Kokoro manggih mulut. Karena kokoro manggih mulut, hulu dihakan, suku dihakan, jerawan dihakan. Itu pun nunggu daging kurban. Apa yang terjadi terhadap itu? Di kampung-kampung tekanan darah tinggi semakin naik, kolesterol semakin naik, jantung semakin menerkal, stroke di mana-mana. Orang Sunda umurnya sudah jarang yang menyentuh 100 tahun, 60 tahun tewas, 50 tahun tewas. Kemudian mereka mati muda rata-rata karena penyakit yang menggerogotinya. Kenapa? Tamarakan. Kenapa? Segala dihaka. Prinsip. Maka banyak orang bertanya, Kang Deddy kenapa segar terus? Kang Deddy kenapa kalau batuk bertahannya sebentar? Kang Deddy kenapa tidak minum obat? Kang Deddy kenapa jarang dirawat dan tidak pernah dirawat? Karena saya mempraktekkan ajaran-ajaran leluhur dalam perilaku hidup. Saya mempraktekkan bertuhan bukan sekedar kata-kata, tapi dalam kehidupan yang nyata. Bukan hanya cerita, tapi fakta yang saya alami dalam keyakinan diri saya sendiri. Kalau seluruh rakyat Jawa Barat suatu saat membangun pola hidup, kalau kata Dr. Hussein, ahli holistik mengatakan, dirimu adalah doktermu. Siapa dokter kita yang sebenarnya? Adalah diri kita sendiri. Bagaimana menjadi dokter yang baik? Dengan lajur nafsu, teguh marah amarah, dahar, memeh lapar, urun, memeh subuh, sare, memeh tubuh, hudang, memeh nyaring. Apa artinya? Bangunlah siklus hidup dengan baik. Jangan suka makan ketika lapar. Tentukanlah waktu makan Anda tetapnya jam berapa. Jangan pernah digeser-geser karena pekerjaan. Jangan pernah digeser-geser karena pikiran. Kenapa begitu menggeser pekerjaan Anda tidak ada arti? Anda cari duit banyak, kemudian besok kena penyakit lambung duit Anda tidak ada arti. Makanlah tepat pada waktunya. Karena makanlah tepat pada waktunya, ulah sok sagala dihakan, ulah sok tamarakan.
Ini penting. Bayangkan kalau di Jawa Barat suatu saat seluruh rakyatnya sudah bisa menjadi dokter bagi dirinya sendiri, berapa triliun anggaran bisa diefisienkan, rumah sakit kosong, puskesmas kosong, ambulan tidak ada yang lewat, betapa bahagianya negeri ini. Makanya konsep gaji dokter dalam perspektif saya ke depan itu bukan didasarkan pada jumlah pasien, tapi didasarkan pada jumlah orang yang sehat. Kalau dokter digaji, penghasilannya meningkat berdasarkan jumlah pasien, maka berbahagialah menjadi dokter ketika banyak orang sakit. Berarti orang kaya raya di atas penyakitnya orang lain. Tapi kalau dibalik, dokter digaji di setiap desa menjadi tenaga pendamping desa berdasarkan jumlah orang yang sehat, maka dokter sejahtera, dokter bahagia, dokter kaya di tengah-tengah kehidupan rakyatnya yang sehat dan bahagia. Kehebatan seorang dokter bukan menyembuhkan penyakit. Kehebatan seorang dokter adalah mencegah pasiennya untuk tidak sakit. Kehebatan seorang jaksa, kehebatan seorang hakim, kehebatan seorang polisi bukan menangkap penjahat, tetapi menciptakan hidup agar tidak ada penjahat. Ini perlu saya omongkan dan perlu saya sampaikan. Untuk apa? Agar orang Sunda percaya pada dirinya, percaya pada leluhurnya, percaya pada kesuburan tanahnya, percaya pada kemajuan bangsanya, dan percaya diri dari sekarang harus dibangun. Karena kelemahan orang Sunda tidak pernah percaya diri dan selalu menjelekkan leluhurnya. Bahkan ibu bapaknya pun dijelek-jelekan padahal dia menerima warisan dari ibu dan bapaknya.